Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarmu hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 7 yang berjudul kebersamaan. Kita akan mempelajari tema 7 subtema 1 kebersamaan di rumah. Kamu buka ya buku temamu halaman 2. Mari kita baca bersama dengan semangat anak-anak. Sebuah teks cerita yang berjudul Kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman dan mereka saling menghormati. Perhatikan bukumu, yaitu buku siswa tema 7 halaman 4. Kamu lihat ya gambar kebersamaan di rumah Siti. Apa yang mereka lakukan? Mari kita baca bersama. Kebersamaan di rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Bagaimana suasana kebersamaan di rumahmu? Tentu kita menjadi senang dan bahagia ya jika di rumah ada kebersamaan. Suasana hati kita menjadi senang, kita menjadi nyaman dan tentram berada di rumah. Kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dari dongeng. Nah, apakah orang tuamu juga sering mendongeng anak-anak? Ya, jika orang tuamu sering mendongeng, kamu sudah tahu belum apa itu dongeng? Anak-anak, dongeng adalah bentuk cerita turun-temurun dari nenek moyang. Kejadian pada dongeng terkesan sebagai kejadian sungguhan, padahal sebenarnya cerita dongeng itu adalah cerita fiktif dan imajinatif atau buatan karangan manusia. Nah, seperti contohnya cerita binatang, tumbuhan yang bisa bicara seperti manusia. Anak-anak suka dengan cerita dongeng? Dalam pembelajaran kali ini, Bu Guru akan mendengarkan sebuah dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Kamu dengarkan baik-baik ya. Bu Guru akan bercerita tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Dia bingung sekali. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sangat asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Kemudian ular berkata, "Hei, dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Kemudian tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. "Aduh, perutku lapar, bagaimana ini?"
Kemudian tikus menjawab, tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri. Kemudian ular mengangguk tanda mengerti. Kemudian ular menjawab, baiklah, kalau begitu maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, bagaimana anak-anak cerita dongeng dari Bu Guru? Apakah kamu sudah memahami isi dari cerita itu? Apakah kamu dapat menceritakan kembali dongeng itu pada adikmu atau pada temanmu? Nah, anak-anak, setelah anak-anak mendengarkan cerita dongeng yang dibacakan Bu Guru tadi, kamu buka ya halaman 7 buku temamu. Jawablah 3 pertanyaan yang ada di bukumu itu. Nomor 1, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Kemudian nomor 2, bagaimana kecerdikan tikus? Kecerdikan itu sama dengan kepintaran. Kemudian nomor 3, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Nah, kamu kerjakan ya soal itu di buku tugasmu. Kemudian setelah kamu mengerjakannya, tugasmu adalah bercerita pada adikmu atau kepada temanmu tentang cerita kecerdikan membawa kebaikan tadi. Selamat mengerjakan anak-anak, salam sehat dan semangat. Selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.